Oke, balik lagi sama gue si Trade. Sekarang kita mau lihat untuk weekly outlook dollar index dulu ya, pertama-tama ya. Nah, dollar index kita bisa lihat di sini kita mendapat FVG ya di mingguan, fair value gap mingguan dari sini sampai sini. Jadi ini sebagai liquidity kita. Kita nggak mau ambil trade sebelum kita ambil liquidity yang di sini, masuk ke fair value gap, terus akhirnya kita bisa incer atas ini dan juga atas sini ya. Karena yang di sini kemarin nggak mau ambil turun, jadi di sini kita bisa ambil naik. Sini kita tinggal ikutin tren mingguan sampai ke atas sini. Oke, terus kita lihat daily-nya seperti apa. Nah, daily juga sebenarnya udah mitigasi daily fair value gap dan akhirnya nggak bisa bikin apa-apa. Ini tanda yang bagus banget kalau misalnya kita mau ambil bawah. Ingat ya, kita mau ambil bawah. Untuk weekly kita mau ambil sini sampai sini ya. Terus di 4 jam kita udah ada fair value gap pertama kita di 4 jam. Sekarang kita tinggal incer sini, incer bawah, semuanya incer bawah ya, bagus banget. Ini udah mitigasi, nggak bisa bikin apa-apa. Ini udah mitigasi, udah nggak ada lagi resisten di daily atau di 4 jam, tinggal incer turun ya. Tapi kalau misalnya incer turun di Dixie dollar index, artinya untuk major pair kita mau untuk naik. Kenapa nih turun? Ya, ini kita mau naik ya ke atas. Oke, kita coba lihat untuk GBP USD ya. Nih GBP AUD. Oke, sorry. Iya, kemarin gua ada watchlist di sini. Biarinin aja ya. The next. Nah, di EU kita udah lihat di sini ada fair value sama ceritanya dengan itu ya. Terus kita juga ada ini mitigation block. Jadi plannya adalah kita ambil ini, turun sini seperti itu aja. Untuk ultimate goalnya di sini ya, itu untuk weekly. Nih kita tulis dulu, ini weekly FVG ya. Jadi itu weekly FVG, kita udah mitigasi di daily. Nah sekarang tinggal ini jadi liquidity di daily kita. Lanjut di 4 jam. Di sini nggak ada fair value yang jelas, jadi kita biarinin aja. GBP USD, ini biarinin. Kita masuk ke bulanan punya fair value gap nih. Sebenarnya kalau GBP lebih kuat daripada yang lain ya, karena ini pertama kali dia masuk ke bulanan punya fair value. Tapi kelihatannya kalau misalnya dollar indeksnya dia mau naik, mau turun, kita nggak bisa. Wait, what? Ya, dollar index naik, GBP turun ya. GBP-nya turun, bagus. Ya, jadi kalau misalnya ikutin dollar index, gue sebenarnya nggak mau trade ini. Kenapa? Karena kita masih di dalam bulanan punya fair value. Coba kita lihat dalamnya seperti apa. Dalamnya sebenarnya kita udah buat ini. Nah, kalau misalnya di mingguan nanti kita masuk ke sini dan nggak bisa bikin mingguan punya fair value gap, kita bisa incer ini ya. Ini sebagai target kita di mingguan. Ups. Ini mingguan fair value. Ya, seperti itu. Ya. AUD USD. Mari kita lihat. Ini dilihat. AUD USD sebenarnya paling enak nih kelihatannya, soalnya semua udah mitigasi. Dan nanti paling resisten pertama kita ada adalah liquidity yang ini. Ya, habis itu nanti ada pullback sedikit, habis itu bisa lanjut turun. Jadi ini udah jelas, sini lanjut turun, ultimate goal ini. Oke. Sudah clear. Mingguan sebenarnya kita lagi forming untuk weekly. Jadi kalau untuk pair ini lebih nunggu minggu depan lagi. Tapi sementara untuk EU udah jelas ya, udah ini tinggal turun. EU udah paling bearish kalau menurut gua. Ini masih forming, jadi kita biarinin aja. Tapi kita di sini ada ini ya, mitigation block.
Jadi kalau misalnya kita udah sampai sini, sorry ini kan fair value nya belum jadi ya, dan gak ada di weekly sebenarnya, belum ada, masih forming. Untuk di daily, kapan kita bisa lanjut turun? Ini kita udah mitigasi ya, udah mitigasi 1, 2, terus ini bikin sweep. Setelah bikin sweep artinya apa? Liquidity-nya adalah yang ini. Jadi kalau misalnya ini dapat daily sweep, terus dapat wick yang cukup panjang seperti yang ini, ya yang ini pertanda yang bagus untuk ambil entry untuk lanjut turun. Ya, atau kesempatan lainnya adalah kita mitigasi sampai ke sini. Ya, jadi pertama di sini wick panjang, terus daily kita bisa ikutin lanjut turun, atau plan kedua adalah kita bisa ambil naik sampai sini, udah dapat displacement ke bawah di lower time frame, kita bisa ambil untuk lanjut turun. Tapi sekali lagi yang paling kelihatan adalah EU ya. Oke, kita lihat bulanan USD CAD target, ini bahkan target tahunan ya, bagus. Ya kita udah ini bagus, mingguannya udah jelas. Kalau mingguan kita tinggal tunggu masuk, habis itu tinggal incar atas ya. Tapi gimana ceritanya, kita mau coba lihat sini. Kemungkinan kita masuk dari sini ya. Daily punya FVG, ini mingguan. Weekly fair value gap. Salah pencet gua, bodoh. Mingguan punya fair value dan ini adalah harian punya. Ya. Jadi kira-kira di sini nanti sekali lagi ya, gua nggak bakal ambil langsung limit karena gue mau lihat nanti perubahan order flow dulu sebelum kita lanjut naik. 4 jam, apakah kita bisa lanjut turun? Ini nyebelin ya. Select dia pertama masuk ke sini fair value, di sini bisa ambil untuk short, baru kita lanjut turun. Kita misalnya mau lihat gimana caranya. 4 jam kita pakai di 15 menit. 15 menit ini sesi mati ya, nggak bakal ambil entry di sini. Ini masuk, nggak ada FVG 15 menit, nggak ada, dan adanya di sini jam 1 ya, 1.30 jam London masuk. Di sini kita bisa ambil mitigasinya aja. Nah seperti ini entry-nya, udah enak banget. Lanjut turun ya. Oke, kira-kira dari itu aja dari gua sign out ya, udah harus jalan, bye bye.